Hai, Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Nofrida Nurik sebagai moderator, dan di sebelah kiri saya Yudita Nesim. Saya Ade Mariksa Kurnia Jami. Saya Tarelaidi Taimir. Dan saya Miguel Kapnani. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk membacakan materi kami. Baik, materi yang pertama adalah Jean-Jacques Rousseau, pelopor ilmu jiwa pendidikan. Jean-Jacques hidup tahun 1712 sampai 1778. Ia adalah pelopor ilmu jiwa pendidikan. Sebagai pelopor, ia telah meletakkan dasar-dasar pendidikan, asas-asas pendidikan secara umum dan secara khusus. Pokok-pokok pikiran J.J. Rousseau tentang model pembelajaran Pak. Untuk memahami pendekatan, strategi, dan metodenya dapat dikelompokkan menurut pembagian tahap-tahapan perkembangan manusia, yakni 1. Masa anak balita, sejak lahir sampai 4 tahun. Kebutuhannya adalah bergerak secara bebas dan hak untuk merasa aman dalam dunia. 2. Pendekatannya adalah berpusat balita atau balita harus diberi ruang bebas gerak dan rasa aman sehingga balita dapat kreatif dan dapat mengendalikan dirinya. 3. Strategi pembelajarannya adalah inquiry, di mana bayi diberikan ruang untuk bebas bergerak dan memberikan merasa aman dalam dunia sehingga bayi tidak pasrah dan kreatif. Metodenya adalah 1. Meniru, 2. Dilatih, 3. Menyentuh, 4. Hukum alam. 2. Masa kanak-kanak 5-11 tahun. Kebutuhannya adalah sejauh mungkin perkembangan akalnya harus ditunda. Yang harus diberikan adalah melatih tubuh, anggota badan, panca indera, dan kekuatan anak, yakni kemampuan jasmani, keterampilan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, penggunaan panca indera, bersaing dengan diri sendiri, dan bertindak baik. 2. Pendekatannya adalah berpusat pada kanak-kanak. 3. Strateginya adalah berpusat pada anak. Hal ini seiring dengan pendapatannya bahwa belajar bagi anak lekas lupa akan apa yang pernah dikatakan atau diucapkan, tetapi mereka tidak akan lupa akan apa yang mereka perbuat ataupun mereka lakukan atas dirinya sendiri. Metodenya adalah latihan, 2. Menggambar, 3. Persaingan, 4. Tindakan. 3. Masa remaja 12-14 tahun. Kebutuhannya adalah pendidikan dan latihan untuk mempergunakan alat-alat yang melibatkannya dalam pengajaran dan yang membimbing penelitiannya sesuai dengan tatanan alam. Pendekatan pembelajarannya adalah berpusat pada remaja untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipercaya berdasarkan praksaranya sendiri. Strateginya adalah penemuan atau terjadinya belajar atas praksara, kemauan, serta kemampuannya sendiri. Metodenya adalah latihan, 2. Pengamatan, 3. Bimbingan, 4. Berpikir. 4. Masa puber, tahap persiapan hidup di dunia orang dewasa 15-20 tahun. Kebutuhannya adalah keinginan untuk memperkasai persahabatan dengan lain jenis, sesama, memeluk agama, hubungan dengan masyarakat, dan belajar menghargai kebudayaan yang lebih tinggi. Pendekatannya adalah berpusat pada si remaja tua. Strateginya adalah penemuan melalui kegiatan karya wisata, refleksi sejarah, dan bimbingan peranan remaja. Lebih besar guru hanya sebagai fasilitator saja. Metodenya adalah karya wisata, 2. Refleksi, 3. Sejarah, 4. Bimbingan. Sekian dan terima kasih. Materi yang berikut adalah Friedrich W.A. Froebel. Lahir pada tahun 1782 sampai 1852. Pendiri Taman Kanak-kanak. Yang pertama,
Riwayat hidup. Lahir di desa Oberweisbeck, Jerman. Ayahnya seorang pendeta, ibunya meninggal pada waktu ia masih kecil 9 bulan. Ayahnya kawin lagi. Ibu tirinya hanya memperhatikan anak kandungnya. Ayahnya sibuk dengan pelayanan jemaat, kemudian tinggal dengan pamannya. Yang kedua, belajar pada Universitas Jena, kemudian menjadi guru sekolah di Frankfurt di Verdun. Belajar lagi pada Universitas Berlin dan menjadi penjaga Museum Universitas Berlin. Membuka sekolah di Gresheim pada tahun 1816 dan kemudian pindah ke Kielhau. Berikut, tahun 1826 menerbitkan buku yang berjudul Pendidikan bagi Umat Manusia. Dalamnya membuat pikiran-pikirannya tentang pendidikan. Pendirian Taman Kanak-kanak. Tahun 1841 mendirikan sekolah khusus untuk anak di bawah umur 6 tahun di Burgdorf. Anak-anak bermain, bernyanyi, olahraga, mendengar cerita. Kembali ke Jerman, membuka sekolah berupa di Berlin, kemudian di Kielhau dengan nama sekolah latihan psikologi bagi anak-anak melalui kegiatan dan dengan kegiatan pada tahun 1837. Kemudian diberi nama Kindergarten atau Taman Kanak-kanak. Ia mempropagandakan sekolahnya ini di seluruh Jerman dan di luar Jerman. Menulis buku ibu dan nyanyian permainan yang berisi sajak, nyanyian, gambar-gambar sebagai paduan bagi ibu dalam mengajar dan mendidik anak. Berikut dasar-dasar pendidikan. Terdapat 2 dasar yaitu teologi dan ilmu jiwa. Yang pertama, perlakuan terhadap anak. Yang kedua, anak berhak diperlakukan sebagai seorang anak. Yang kedua, orang tua atau guru harus memberi bimbingan kepada anak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwa anak agar anak dapat menggapai presentasi yang baik. Yang berikut tahap-tahap perkembangan anak. 1. Masa bayi, umur 1 sampai 3 tahun. Anak bergantung kepada orang lain dan mengisap apa saja. Orang tua wajib menciptakan lingkungan yang sehat dan membiarkan anak bebas bergerak demi perkembangan otot-ototnya. Masa bayi berakhir ketika mereka mulai berjalan prasekolah. Masa kanak-kanak 3 sampai 7 tahun. Ini masa permulaan pendidikan, masa peletakan dasar untuk belajar pada tahap berikutnya. Orang tua harus waspada. Yang ketiga, masa anak tanggung pada tahun umur 7 sampai 10 tahun. Masa untuk belajar, masa anak belajar secara formal. Yang berikut tujuan pendidikan. Tujuan PAK melibatkan anak dalam pengalaman belajar yang berpusat pada kasih, pengetahuan, pengertian, dan keterampilan yang diperoleh melalui bimbingan dari guru dan usaha anak sendiri, menolong anak untuk mengamalkan kelakuan yang sesuai dengan jati dirinya sebagai anak Allah yang bersatu dengan Allah, sesama manusia dan Allah. Yang berikut peranan orang tua. Mengembangkan apa yang terdapat dalam diri anak yang merupakan karunia Tuhan Allah. Orang tua harus tahu waktu yang tepat untuk bertindak. Orang tua harus membiarkan anak berkembang sebagai seorang anak, tetapi sekaligus membimbing anak untuk mencapai presentasi sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang berikut kurikulum Frobel. Masing-masing tahap Frobel membuat kurikulumnya sendiri sebagai berikut. Yang pertama, prasekolah. Ada kurikulum yang dapat dimanfaatkan oleh ibu untuk anak prasekolah berupa permainan, gambar-gambar, lukisan-lukisan saja, ada saja gerak tubuh. Yang kedua, masa kanak-kanak atau taman kanak-kanak. Pekerjaan sehari-hari dalam keluarga, mencabut rumput. Frobel menyusun kurikulum dengan sangat teratur yang terdiri atas pemberian, kerajinan tangan, nyanyian yang diiringi dengan gerak badan, pemeliharaan tanaman. Yang berikut kurikulum untuk masa anak tanggung. Terdapat 4 pembelajaran utama yaitu agama, ilmu pengetahuan alam dan matematika, bahasa, seni, dan karya seni. Metode ada 12 yaitu berdoa, percakapan, menghafal, mengucapkan jawaban bersama, bermain, swakaji atau kegiatan mandiri, meninjau dan memeriksa,
pelaporan, bertanya, mengajar berdasarkan pola-pola, bercerita, latihan, dan ulangan. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah hasil diskusi kami. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya ada 4 pertanyaan. Yang pertama tentang pandangan JJ Rosio. Pertanyaan yang pertama, sebutkan tahapan-tahapan perkembangan balita menurut JJ Rosio. Pertanyaan yang kedua, sebutkan metode perkembangan balita menurut JJ Rosio. Dan pertanyaan yang berikut, apa tujuan dan fungsi pendidikan taman kanak-kanak menurut Froebel? Pertanyaan yang terakhir atau yang keempat, apa yang mempengaruhi Froebel untuk mendirikan sebuah taman kanak-kanak? Iya, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Niger. Yang pertama, kebutuhannya bergerak secara bebas dan hak untuk masa aman. Dalam dunia, pendekatannya adalah berpusat balita. Balita harus diberi ruang, bebas gerak, dan rasa aman sehingga balita dapat berkreatif dan dapat mengendalikan dirinya. Strategi pembelajarannya adalah intrus, di mana bayi diberikan ruang untuk bebas gerak dan memberikan rasa aman dalam dunia, sehingga bayi tidak pasrah dan kreatif. Jawaban kedua, meniru mengucapkan kata. Dilatih menjalani hal-hal yang tidak bisa mengandung benda hukum alam dan menerima hasil langsung dari tindakannya dan tempat atau campur tangan orang sekitarnya. Yang ketiga, tujuan Froebel. Yang ketiga, tujuan Froebel memandang pendidikan dapat membantu perkembangan anak secara wajar. Ia menggunakan taman sebagai simbol dari pendidikan anak. Apabila anak mendapatkan pengasuhan yang tepat, maka seperti halnya tanaman muda akan berkembang secara wajar mengikuti hukumnya sendiri. Yang terakhir, yang mempengaruhi Froebel adalah kepedulian terhadap anak-anak. Dia juga mempercayai bahwa anak adalah pribadi yang unik, sehingga perlu memperoleh tempat yang baik untuk tumbuh kembangnya dalam masyarakat. Kesempatan saya kembalikan kepada penyanyi. Baik, semua jawabannya pas. Itulah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.